Nah, ini apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya, Bu Wulan ya? Oke, mantap. Terima kasih, Bu Arfi. Jadi di sini adalah satu judul gitu ya yang saya ambil gitu. To the best mother who helped me blossom and grow gitu. Jadi ini selayaknya gitu. Anak-anak kita nanti akan mengatakan hal ini ke kita gitu bahwa ya sebenarnya gitu semua hal yang sudah kita lakukan gitu bagi anak ini mungkin tetap suatu hal yang terbaik gitu. Seorang ibu tuh pasti di mata anak itu sangat precious gitu, sangat berharga gitu. Meskipun dari ibu-ibunya sendiri juga mungkin kadang nih ya, ada rasa bersalahnya ya, kayak, "Ih, aku tadi kok ngomong kayak gitu ya sama anak aku ya?" Pas mau tidur tuh biasanya kayak jadi kebayang-bayang gitu, "Ih, tadi gimana ya, dia sedih nggak ya?" Atau apa gitu. Tapi apapun kondisinya, kita pasti tetap menjadi ibu yang terbaik gitu untuk anak-anak kita, untuk membantu anak kita untuk bisa blossom dan juga grow, bisa berkembang dan juga bisa bertumbuh, seperti itu. Oke, selanjutnya ini slide-nya udah ganti belum ya? Belum, Kak. Masih Belum, Belum Kak. ya? Oke, bentar coba saya off lagi dan akan saya coba re-share. Oh ya, sebentar. Oke, kalau sekarang apakah sudah berganti? Sudah, Kak. Sepertinya sudah ya? Sudah, jadi Oke. Hayul can swim. Iya betul. Jadi kita mau coba lihat Hayul nih ya. Jadi ini sebuah Sarangnya drama Korea yang mungkin di sini ibu-ibu atau mungkin kakak-kakak juga lagi nonton ya. Ini drama yang cukup baru sih yang diperankan sama Ji Chang-woo gitu ya. Dan di sini ada moral value yang menurut saya juga sangat bagus gitu untuk bisa ngelihat nih hubungan antara ibu dan anak tuh seperti apa gitu. Jadi ceritanya di sini ada seorang anak bernama Hayul gitu yang punya ibu nih. Ibunya tuh masih muda gitu. Ceritanya dulu ibunya itu hamil muda di usia muda gitu terus ditinggal sama ayahnya. Jadi si ibunya ini tuh harus membesarkan sendiri gitu di usia belia, membesarkan anaknya yang bernama Hayul ini gitu. Kita udah di-spoiler sih sebenarnya dari captionnya ini ya. Sebenarnya si Hayul itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa berenang gitu, tapi dia pengen banget jadi perenang profesional gitu. Karena apa? Karena dia tahu cita-cita ibunya itu nggak tercapai gitu karena dia lahir gitu. Jadi seorang anak sekecil itu pun sebenarnya bisa ngerasa gitu ya, bisa mikir bahwa sebab akibat dari suatu hal tuh bisa sedip itu. Mungkin kita coba lihat dulu ya videonya. 좋아하잖아. 근데 왜 너가 수영 선수가 되고 싶어? 뭐야? 엄마가 그걸 어떻게 알았어? 그냥 우연히. 너 물도 무서워하고 맥주병이잖아. 근데 왜? 그거야. 지금은 무서운데 몇 살 더 먹으면 안 무서워질 수도 있어. 그게 뭐야? 무서우면 안 하면 되지. 너 그림 그리는 거 훨씬 더 좋아하잖아. 근데 왜 무서운 수영 선수가 되고 싶은 건데? 엄마 때문이잖아. 하율아, 엄마 너 이러는 거 진짜 싫어. 너가 엄마가 되고 싶었던 거 대신 이뤄주고 그러는 거 진짜 싫어. 너는 넌데 너가 그걸 왜 엄마 대신해? 나 때문이니까. 나 때문에 엄마가 못한 거니까. 내가 태어나서 그런 거니까. 내가 대신해줘야지. 하율! 엄마는 못한 게 아니라 안 한 거야. 너가 훨씬 더 좋아서. 엄마는 그딴 것보다 천배는 너가 더 좋아서 그래서 안 한 거라고. 하나도 안 기뻐. 아니 너무 싫어. 엄마는 너 속 깊은 것도 싫고 엄마 생각해주는 것도 싫고 너가 착한 아이인 것도 싫어. 그냥 살 때도 막 쓰고 너가 하고 싶은 것도 멋대로 하고 그랬으면 좋겠다고. 그럼 엄마는? 엄마가 하고 싶은 거. 엄마가 하고 싶은 건 엄마가 해. 엄마 꿈은 엄마가 이뤄. 그러니까 넌 그냥 너 하고 싶은 거 해. Oke, itu satu cuplikan gitu ya, ceritanya itu tadi gitu, seorang anak bernama Hayul yang nggak bisa berenang, tapi dia pengen mewujudkan cita-cita ibunya untuk bisa jadi perenang profesional, yang dia ngerasa kayak
Ibuku tuh nggak bisa mewujudkan cita-citanya untuk jadi perenang profesional karena aku lahir loh gitu, seorang anak sekecil itu ternyata bisa ya merasakan emosi seperti itu, memiliki pikiran seperti itu gitu. Ini mungkin suatu hal yang cukup menyentuh juga gitu dari, drakor bener kata Kak Fitri Nurul ya, Welcome to Samdalri judulnya. Jadi nanti misalkan ibu-ibu atau teman-teman di sini mau coba lihat gitu, ini judulnya Welcome to Samdalri, ini sangat bagus gitu ya drakornya, vibes-nya kayak, Hometown Cha-Cha-Cha, mungkin ada yang pernah nonton juga, tapi di sini ada, sebuah hubungan gitu antara keluarga, ibu dan anak gitu yang sangat erat di sini. Salah satunya diperankan sama si Hayul ini gitu, yang kayak pengen mewujudkan apa yang, dicita-citakan sama ibunya gitu, dengan mengorbankan apa yang dia pinginkan gitu. Sebenarnya si Hayul ini kan lebih suka menggambar gitu ya, tapi dia tetap pengen jadi perenang profesional karena untuk mewujudkan cita-cita ibunya gitu. Ternyata sedekat itu gitu ya, meskipun mungkin gitu saat ini kita nggak tahu gitu ya, anak-anak kita tuh pengennya apa gitu. Mungkin deep down inside atau terbesit dalam benak anak kita juga bahwa anak-anak kita tuh juga ingin gitu mewujudkan apa yang diinginkan sama orang tuanya, seperti itu. Tapi saya mau nanya dulu nih dari ibu-ibu ataupun teman-teman yang ada di sini, dari video ini, insight yang didapat tuh apa nih? Pemikiran yang didapat tuh apa gitu? Misalkan jadi kayak, tahu ternyata sebegitu deep-nya ya hubungan antara ibu dan anak atau apa nih kira-kira? Kira-kira boleh dong coba dituliskan kira-kira insight yang didapat di kolom chat aja nggak apa-apa, itu tuh apa dari sekelebat video yang sangat singkat ini gitu. Ada yang mungkin mau coba sharing nih insight-nya apa ibu-ibu yang didapatkan dari ngelihat video ini, kira-kira dapat moral value gitu ya, atau dapat pesan apa sih dari video singkat ini? Ada yang mau coba sharing? Oke, nah dari Bu Arfi nih, anak itu kadang lebih tulus daripada kita, jauh lebih tulus daripada orang tua. Yes, bener banget. Jadi anak itu kadang emang, mungkin ada beberapa hal gitu yang anak itu nggak bisa atau belum tahu caranya aku harus menyampaikan rasa sayangku ke orang tua aku tuh seperti apa gitu. Padahal sebenarnya dari dalam gitu ada ketulusan yang besar gitu yang mendasari perilaku anak-anak kita. Oke, kalau kata Kak Nabila, ikatan batin anak dan ibu tidak dapat dipisahkan bagaimanapun. Yes, bener banget gitu. Dulu mungkin ya ibu-ibu di sini juga ngerasa ya kayak misalkan diri kita tuh ngerasa kayak kok agak nggak enak ya. Oh mungkin ternyata anaknya sakit atau apa gitu. Ikatan batin itu ternyata masih terjalin gitu. Mungkin sampai udah gede kayak gitu kan, udah SMP, SMA, ini masih kerasa aja gitu. Oke, kalau kata Bu Wulan tidak memaksakan impian orang tua untuk masa depan anaknya. Yes, bener banget gitu. Sebenarnya banyak banget sih kasus-kasus gitu ya, karena saya juga melakukan praktek psikologi gitu ya. Di sini banyak banget gitu klien-klien dari saya gitu yang datang gitu karena ngerasa kayak orang tuanya tuh terlalu memaksakan kehendak gitu, biasanya gitu untuk pemilihan sekolah gitu atau pemilihan jurusan gitu. Kayak, "Mama aku tuh pengennya aku jadi dokter Kak masalahnya, sebenarnya aku tuh nggak mau, tapi mama aku bla 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 bla," gitu. Ternyata di zaman sekarang gitu, di era ini, di tahun 2024 juga masih banyak ya gitu, orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya, dan orang tua yang merasa kayak, "Ya karena aku tuh orang tua nih, aku tuh ini loh, tahu mana yang benar, mana yang salah loh, pendapat anak itu pasti salah," dan lain-lainnya. Ternyata itu kenyataan yang faktanya itu masih ada, dan berakhir seperti apa? Anaknya ngerasa salah jurusan, anaknya ngerasa, "Aku nggak mau ngelanjutin kuliah aku, Kak." Anaknya ngerasa kayak nggak bisa gitu berkembang dengan yang sesuai gitu sama bakat minat ataupun passion-nya. Ternyata masih banyak ini insight yang bagus dari Bu Wulan ya, ternyata emang banyak banget orang tua yang masih memaksakan gitu ya impiannya untuk masa depan anaknya. Oke, secara alamiah sesungguhnya seorang anak ini ingin menyenangkan orang tua, bener banget. Jadi ada gitu ya, meskipun mungkin saat ini kita kadang jengkel gitu ya sama anak yang jarang bisa diatur lah, ini kok, susah banget dan lain-lainnya gitu, ada pasti perasaan untuk ingin menyenangkan orang tua. Oke, kalau dari Bu Wulan ditambahin ya, "Yuk Bapak Ibu mari mengenali bakat anak lebih dalam lagi," gitu. Dan dari Kak Anissa, "Setiap anak ingin membahagiakan orang tua dengan tulus."
Yes, sebenarnya itu. Tapi balik lagi juga, orang tua juga ya pasti seneng ya mau dibahagiain sama anaknya. Tapi jangan lupa orang tuanya juga perlu nanya ke anaknya, "Kamu bahagia nggak melakukan hal itu? Apakah kamu melakukan itu juga hal yang kamu inginkan dari dirimu sendiri atau itu pure karena ibu?" Gitu. Kayak yang dilakukan si Hayul gitu. Melakukan hal yang nggak dia suka untuk menyenangkan orang tuanya gitu. Itu kan sebenarnya juga nggak bagus juga untuk anak. Even itu anak kita gitu ya. Ketika emang mau menyenangkan orang tuanya tapi dianya sendiri nggak seneng, dianya sendiri struggle, dianya sendiri malah stres, itu kan juga nggak bagus gitu untuk anak-anak kita gitu. Terima kasih sharingnya nih Bapak Ibu dan juga teman-teman. Ternyata cukup menyentuh ya salah satu kutipan video gitu dari drakor Welcome to Samdalri yang nanti mungkin setelah ini gitu ya, ibu-ibu atau teman-teman bisa coba lihat sendiri gitu gimana dinamikanya gitu. Karena jujur sering banget gitu nangis ketika emang ada scene antara Hayul dan juga ibunya gitu. Karena di sini sangat diceritakan si Hayul ini anak yang sangat thoughtful gitu ya, anak yang sangat bisa mengerti kok keadaan, situasi, kondisi dan juga cukup dewasa gitu. Jadi di sini cukup mengharukan juga gitu. Nanti bisalah ditilik-tilik lagi gitu ya untuk Welcome to Samdalri untuk drakornya. Nah, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, masih ada satu lagi nih dari Bu Arfi. Meskipun orang tua pernah meruntuhkan impiannya karena sudah mempunyai anak, tapi sebenarnya menjadi orang tua itu sendiri pun adalah capaian yang luar biasa perlu disyukuri. Yes, bener banget gitu. Karena kalau misalkan jadi orang tua itu ibaratnya pekerjaan ya, kontraknya kan seumur hidup gitu ya Bu Arfi ya. Jadi nggak akan pernah ada putusnya gitu. Beda kalau misalkan kita kerja mungkin kontraknya bisa 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau orang tua itu kontraknya seumur hidup, nggak akan bisa habis gitu ya masa kerjanya gitu. Dan katanya juga gitu dari buku-buku yang saya baca itu orang tua adalah forever learner gitu. Begitupun juga anak sih, semua orang itu sebenarnya forever learner. Jadi kita setiap hari itu akan terus belajar gitu dari mungkin suatu perilaku, dari mungkin suatu perkataan, dari suatu kejadian itu adalah ladang kita untuk belajar gitu. Jadi di sini betul banget, jadi ortu itu nggak bisa resign gitu. Jadi apapun permasalahannya gitu, ya nggak bisa resign gitu, mau gimana lagi orang jadi orang tua kayak gitu kan ya. Tapi kadang tantangannya gitu, orang tua itu mungkin cukup kurang, kurang aware gitu ya sama masa lalu yang masih menghantui gitu. Waduh, masa lalu yang seperti apa nih gitu kan. Jadi sebenarnya, mungkin ketika kita sedang mempraktekkan suatu hal gitu ya, istilahnya ketika kita misalkan lagi ngajarin baca anak kita gitu. Mungkin di situ kita tuh jadi cukup teringat juga kayak, "Ih, iya ya dulu aku juga diajarin baca nih sama ibu aku," gitu. Atau misalkan diajarin naik sepeda, "Iya ya dulu aku juga diajarin naik sepeda seperti itu," gitu. Ternyata apa yang kita lakukan sekarang itu masih bisa terkoneksi gitu dengan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Dan di sini adalah suatu hal yang tricky gitu. Dari buku yang saya baca gitu ya, dari ahli parenting nih, seorang psikiater gitu ya, namanya Philippa Perry gitu. Jadi beliau itu menceritakan dalam bukunya hal-hal yang kayaknya kita tuh jarang tahu gitu dari buku-buku parenting lainnya. Salah satunya ini, masa lalu kembali menghantui kita gitu. Nah, sebelumnya dari Kak Rizky nih, memutuskan untuk menjadi orang tua adalah keputusan kita sendiri karena anak nggak minta dilahirkan, tapi kita yang minta sama Allah untuk dilahirkan. Yes, bener banget. Jadi, ya anak kan juga nggak bisa milih ya mau dilahirkan dari orang tua yang mana gitu. Makanya mungkin di sini ibu-ibu, teman-teman di sini juga mengikuti sharing session dari Wiji Semi ini ya untuk berusaha gitu, untuk menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya itu seperti apa. Dan salah satu usahanya adalah dengan mengikuti sharing session gitu di Wiji Semi ini. Balik lagi tadi ya ke yang namanya Philippa Perry gitu. Jadi Philippa Perry itu seorang psikiater gitu yang menulis buku tentang parenting yang di dalamnya itu banyak banget insight-insight yang kita tuh kayak belum pernah loh membaca itu di buku-buku parenting sebelumnya. Karena itu lebih relate gitu ke diri kita sendiri. Jadi biasanya kalau dari parenting gitu kan membahas gimana ya cara kita ngajarin anak, gimana cara kita mengelola keuangan keluarga, gimana caranya kita
kita, bersikap kepada suami dan lain-lainnya. Enggak, si Pilih Paperi itu malahan ngublek-ngublek istilahnya ya. Itu malah masuk nih ke dalam diri kita sendiri gitu. Termasuk yang pertama ini, masa lalu yang kembali menghantui kita. Jadi itu tadi, ketika kita lagi ngajarin A gitu, ih jadi keinget, iya dulu aku juga pernah diajarin seperti ini gitu. Lagi ngajarin B gitu, terus kayak keinget juga gitu, ih aku dulu juga pernah loh diajarin sama ibuku hal seperti ini dengan cara kayak gini gitu. Dan nggak jarang gitu masa lalu ini jadi jebakan juga untuk kita. Karena apa? Karena misalkan nih, ada sebuah kasus gitu ya, misalkan anak kita itu, jatuh dari sepeda terus nangis gitu. Nah di situ kita responnya, refleksnya langsung marah-marah, "Gimana sih kayak gitu nangis, cengeng banget, bla 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 bla," gitu. Nah sebenarnya kita tuh keinget juga bahwa dulu kita tuh pernah juga loh jatuh dari sepeda terus dikatain cengeng juga nih sama orang lain gitu atau sama orang tua kita gitu. Nah di sini ini tuh kita jadi suatu highlight yang cukup penting. Jadi sebenarnya kita marah ke anak kita itu, apakah itu meluapkan kekesalan kita kepada anak di saat itu, atau kita meluapkan ketidakterimaannya kita karena dikatain cengeng sama orang tua kita di masa lalu. Itu 2 hal yang perlu banget kita pisahkan gitu. Karena nggak jarang loh ternyata kita marah sama anak itu masalahnya bukan di anaknya, tapi di diri kita. Karena kita masih belum selesai sama masa lalu kita. Karena kita masih menyimpan mungkin dendam, mungkin ada beberapa hal yang kayak kita masih sebel gitu ya ketika diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita atau oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita harus hati-hati banget untuk menyadari, ini tuh sebenarnya emang aku tuh marah ke anaknya atau aku tuh marahnya itu gara-gara pengalamanku di masa lalu ya. Nah, ini something tricky ya yang perlu kita sadari. Dari Bu Arfi, The Book You Wish Your Parents Had Read ya, betul banget. Jadi judulnya adalah The Book You Wish Your Parents Had Read ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa didapatkan juga di toko buku terdekat gitu. Karena untuk terjemahan yang bahasa Indonesianya juga udah ada gitu dan udah ada kata pengantarnya juga dari Dokter Aisyah Dahlan gitu yang mungkin juga cukup terkenal ya dalam dunia parenting teman-teman. Jadi balik lagi tadi masa lalu gitu kembali menghantui kita. Jadi ternyata se-powerful itu ya masa lalu. Iya bener banget gitu. Jadi kadang kita marah gitu tuh kita harus sadari dulu, ini marahnya itu dari diri aku, karena aku tuh dulu pernah diperlakukan dengan hal yang sama, terus aku nggak terima saat ini, atau aku beneran marah nih sama anak aku gitu. Sebenarnya marah kan juga suatu hal yang manusiawi ya, hal yang wajar, bukan berarti jadi ibu nggak boleh loh marah-marah sama anak kayak gitu ya, karena itu adalah suatu hal yang manusiawi, hal yang wajar juga. Tapi balik lagi, kita harus tahu sumber marahnya itu sebenarnya apa? Apakah dari anak kita kah? Atau dari masa lalu nih yang, menghantui kita gitu. Mungkin dulu pernah nih kita lagi belajar baca gitu, terus kayak kita tuh belum bisa, mungkin kita pernah dimarahin di situ karena belum bisa baca gitu. Nah, terus kita melakukan hal yang sama kepada anak kita, ketika kita lagi ngajarin baca, kita juga marahin anak kita karena, "Ya kok belum bisa-bisa sih, gini gini gini, bla bla bla," kayak gitu. Nah, kita harus membedakan, ini tuh aku marahnya karena apa ya? Apakah karena masa lalu aku atau karena anak aku yang sekarang? Seperti itu. Karena sebenarnya pengalaman anak-anak itu akan sangat dibawa gitu ya, sampai nanti mereka dewasa, seperti itu. Nanti kita akan bahas setelah slide ini. Pokoknya di sini berarti kita harus menyadari dulu ya, ibu-ibu dan juga teman-teman, bahwa masa lalu itu ya kadang masih bisa menghantui kita. Karena ketika kita melakukan suatu hal yang mungkin kondisinya itu mirip atau sama persis gitu, itu tuh men-trigger gitu. Jadi bisa memancing nih emosi-emosi di masa lalu, terus pemikiran-pemikiran di masa lalu, kenang-kenangan dari masa lalu gitu, yang baik itu baik ataupun buruk, itu tuh kembali lagi, muncul lagi di otak kita, di memori kita, gitu. Jadi kita harus, apa namanya, pinter-pinter untuk membedakan, ini tuh dari mana gitu. Caranya gimana untuk bedakannya? Yang pertama nih teman-teman, kata si Pilih Paperi itu tadi ya, yang pertama sadari dari mana perasaan ini. Apakah ini tuh perasaannya dari, itu ya, dari masa lalu aku ya sebenarnya, atau perasaan ini tuh emang pure dari aku ke anak aku gitu. Yang kedua coba berikan empati kepada anak gitu. Nah kalau misalkan dari si Pilih Paperi ini tadi, dia itu bilangnya kalau misalkan ngasih empati itu coba kita posisikan diri kita sebagaimana kita tuh jadi anaknya. Karena mungkin kita kalau ngomong sama anak yang remaja aja gitu kayak dia cerita tentang temannya begini begitu, kita kayak, "Halah gitu doang," gitu. Padahal itu tuh
something big loh, sesuatu hal yang gede loh saat, dia itu memasuki usia remaja gitu. Misalkan dia dijailin sama temennya gitu. Mungkin sebagai orang tua yang udah jauh ya pemikirannya udah dewasa, itu menganggap itu tuh hal yang remeh-temeh gitu. Padahal bagi anak itu tuh adalah suatu hal yang besar gitu. Makanya kita perlu untuk memberikan empati kita dengan cara apa? Memposisikan diri kita sebagaimana kita itu ada di usia anak itu. Misalkan anaknya usianya tuh SD gitu, dia mungkin problemnya dalam, menyesuaikan diri gitu ya dari, transisi antara TK sama SD gitu. Terus dia ngerasa kayak, "Kok aku belum punya temen ya?" Gitu. Nah, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa pasti kita ngelihat, ya anak SD kayak gitu aja dipikirin, mungkin ada perasaan seperti itu. Tapi itu suatu hal yang besar bagi anak kita. Jadi kita juga harus memposisikan, "Wah iya ya kalau aku jadi anak SD, terus aku di situ kan tugasnya untuk menyesuaikan diri, tapi aku belum bisa menyesuaikan diri. Wah aku pasti bingung banget," gitu. Kita kasih empati kita gitu. Jadi dengan cara yang, menurut Pilih Paperi itu tadi ya, sangat works gitu ya, sangat oke adalah kita memberikan empati kepada anak-anak kita gitu. Kita posisiin, misalkan aku ada di posisi dia itu, aku tuh kayak gimana sih perasaannya, dulu aku pas kecil, pas SD itu kalau misalkan digituin kayak gimana sih rasanya gitu. Terus yang ketiga, coba kita bertindak saat sudah merasa mampu. Maksudnya gimana? Nggak apa-apa kalau misalkan emang lagi ada suatu kejadian negatif gitu, kita coba ambil waktu dulu untuk, "Oke, aku harus mikir dulu nih, ini perasaannya tuh dari mana?" Gitu. Apakah dari, apa namanya, apakah dari masa lalu aku atau dari ya perasaanku yang sekarang nih ke anak aku gitu. Terus nanti kalau udah ngasih empati, ya udah kalau udah ngerasa lega dan udah ketemu, oh ya ini perasaannya itu emang dari masa lalu aku sih, berarti aku nggak harus nih untuk marah-marahin anak aku, jadi aku harusnya itu menolong dan lain-lainnya gitu. Jadi, kata si Pilih Paperi tadi, kita diminta untuk bertindak saat sudah merasa mampu. Jadi 3 hal ini yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk membedakan apakah emosi atau perasaan yang kita rasakan itu sumbernya itu dari masa lalu kita sendiri, ataukah itu tuh bersumber dari, ya perasaan kita ke anak yang sekarang gitu. Yang kedua coba berikan empati dengan cara memposisikan diri kita sebagaimana kita itu ada di usia anak itu. Oh misalkan anak remaja yang lagi curhat tentang pertemanannya gitu tuh, aku kalau misalkan dulu pas remaja rasanya gimana ya gitu. Misalkan aku ada di posisi dia gimana ya, instead of kita langsung judging kayak, "Halah gitu doang," gitu, nanti juga pasti kelar dan lain-lainnya gitu kan. Terus yang ketiga, bisa bertindak saat sudah merasa mampu, sudah merasa tenang, sudah merasa tahu nih, "Oh ya ini perasaannya itu harus dibedain ya, ini yang punya aku, ini yang untuk anak aku," gitu. Itu 3 hal yang menurut si Pilih Paperi itu tadi ya teman-teman dan juga ibu-ibu, yang bisa kita lakukan untuk membedakan apakah emosi yang kita rasakan ini berasal dari masa lalu kita atau dari kondisi kita yang sekarang. Nah, selanjutnya nih, tadi ya kan katanya kalau misalkan, apa namanya, memori anak-anak itu akan dibawa gitu sampai dewasa gitu dan ternyata benar gitu. Sebuah riset emang menyatakan bahwa penyebab depresi yang paling umum itu adalah permasalahan semasa kanak-kanak. Jadi bukan masalahnya pas sekarang, ternyata itu tuh sebuah tumpukan gitu yang mungkin dia pendam dari masa lalunya, yang sampai meledaknya itu pas dia, lagi ada di usia remaja atau dewasa gitu. Jadi emang penyebab depresi paling umum adalah permasalahan semasa kanak-kanak, kayak gitu. Jadi mungkin di sini ada beberapa hal yang kita nggak sadari, itu tuh ternyata membekas ya dalam, memori anak kita gitu. Misalkan kita pernah salah ngomong apa gitu, atau misalkan kita kayak pernah melakukan suatu perilaku yang mungkin bisa menyakiti hatinya dia gitu. Oh ternyata ini sangat membekas gitu. Karena di sini kita perlu aware bahwa penyebab depresi paling umum gitu, masalah kesehatan mental itu adalah permasalahan semasa kanak-kanak gitu. Mau sedikit cerita gitu ya, betul inner child gitu ya Kak Arfi. Kemarin saya mengikuti sebuah pelatihan gitu, nah dalam pelatihan itu ada orang yang menceritakan bahwa, dia itu sebenarnya takut nih sama jarum suntik gitu. Nah kalau misalkan dilihat-lihat lagi takutnya itu sejak kapan? Sejak dia SD ketika diimunisasi gitu. Nah terus ketika dikulik-kulik lagi pas diimunisasi emang kejadiannya apa sih? Kayak gimana sih? Jadi ternyata pas diimunisasi, pas disuntik sama dokternya, dia itu
dikatain cengeng gitu. Nah, padahal dokternya nggak ngatain cengeng ke teman-temannya yang lain gitu. Terus dia di situ merasa dibedakan. Mungkin di sini dokternya ngerasa kayak ngatain cengeng doang gitu tuh nggak akan ngaruh sampai apapun gitu. Tapi ternyata sampai gede, sampai dewasa si anak itu tuh nggak berani untuk disuntik. Dan yang mungkin anak itu tuh ngerasanya, ya selama ini tuh aku nggak berani suntik karena aku pernah disuntik yang sakit gitu pas aku SD. Tapi ternyata core problem-nya atau core permasalahannya, akar permasalahannya itu bukan dari situ, tapi dari perilaku si dokternya, perkataan si dokternya yang membedakan si anak itu dan juga anak itu tuh ngerasa kayak, di-judge gitu ya, dikatain cengeng gitu, yang mungkin kita tuh juga sebagai orang dewasa kayaknya nggak nyadar ya ngatain hal kayak gitu ternyata tuh masih dibawa anaknya sampai gede loh, sampai sekarang pun anaknya belum berani gitu. Mungkin, kemarin usianya ya udah seusia saya ya, mungkin 26 tahunan gitu, nggak berani disuntik gitu ya, karena ternyata penyebabnya itu, penyebabnya adalah dia dikatain cengeng sama dokternya. Nah, terus di situ kan kemarin pelatihannya sama dokter-dokter di situ jadi kayak, wah jangan-jangan aku pernah ngomong apa gitu ya sama, anak-anak koas aku, atau mungkin, pernah ngomong apa gitu ya sama anak-anak aku juga yang ternyata membekas itu dan bisa dibawa sampai dewasa gitu. Jadi memang di sini anak-anak itu adalah masa-masa yang, cukup krusial juga gitu ya, untuk didampingi sama orang tua dan untuk mendapatkan, treatment terbaik lah dari orang tuanya. Karena kita harus ingat juga bahwa penyebab depresi paling umum adalah permasalahan semasa kanak-kanak. Nah, terus selanjutnya gitu, biar nggak terjadi gitu ya depresi pada nantinya gitu-gitu semasa kanak-kanak, anak-anaknya harus diapain gitu. Yang pertama mungkin kita perlu memvalidasi emosi anak. Jadi kalau misalkan versinya si Philippa Perry gitu ya, ini kan menceritakan tentang bukunya Philippa Perry ya teman-teman dan juga ibu-ibu, validasi emosi anak itu dengan cara ya kita ngomong gitu sama anaknya. Instead of kita ngomong, "Aku sedih," gitu, kita lebih baik ngomong, "Aku merasa sedih," gitu. Kenapa? Karena dengan menyisipkan kata merasa itu, jadi kita kayak beneran ngerasain gitu loh, ada perasaannya yang kita bawa gitu. Jadi di sini memvalidasi emosi anak itu bisa dilakukan dengan cara ya nanyain, "Gimana yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa sedih?" Dan lain-lainnya. Yang saya yakin juga di sini ibu-ibu udah pasti, cukup paham gitu ya dan sangat paham gitu tentang gimana sih cara memvalidasi emosi anak gitu. Tadi kalau untuk contoh kasusnya tadi yang takut disuntik itu tadi ya, dia kan apa namanya, di situ karena nggak tervalidasi emosinya, dia nangis gitu kan, berarti sebenarnya dia sedih atau mungkin dia takut. Nah, dokternya kan nggak nanyain, "Kenapa kamu nangis? Apakah kamu merasa takut ataukah kamu merasa sedih?" Gitu. Malahan diomongin cengeng kayak gitu. Jadi nggak tervalidasi tuh emosinya, yang ternyata dari kejadian yang mungkin nggak ada 10 menit gitu ya, kejadian yang hanya sekelebat itu, yang hanya 1 detik itu, impact-nya bisa dibawa sampai masa dewasa, yang sampai dewasa dia nggak berani untuk disuntik gitu. Nah, setelah memvalidasi emosinya, kita bisa mengkomunikasikan gitu. "Oke, kamu merasa sedih ya? Emang kamu merasa sedihnya tuh karena apa?" Gitu. "Apakah kamu merasa sedih karena tadi ditinggal sebentar sama ibu atau karena apa?" Gitu. Ini mungkin juga hal-hal yang udah common gitu ya, yang sering diketahui nih sama ibu-ibu ataupun kakak-kakak yang, di sini kayak gitu. Jadi 2 hal ini ternyata cukup penting juga untuk mencegah adanya depresi nanti di masa remaja atau masa dewasanya dan untuk melindungilah masa kanak-kanaknya anak, seperti itu. Jadi biar nggak terjadi depresi itu tadi, kita validasi aja emosinya, kita komunikasikan seperti apa gitu. Karena faktanya gitu yang saya juga mengetahui secara langsung gitu ya bener gitu, bener ada gitu sampai setakut itu. Atau mungkin kita bisa ngelihat juga dari diri kita sendiri. Misalkan ada beberapa dari kita yang ngerasa nggak percaya diri gitu, nggak percaya dirinya karena apa? Mungkin dulu pas SD gitu, mau belajar mencoba untuk menjawab pertanyaan, disorakin sama temen-temennya gitu kan. Nah itu ternyata suatu hal yang sangat membekas juga. Dari pertama kali disorakin, besoknya mau jawab juga kayak, "Enggak ah, takut ah, nanti aku disorakin." Jadi kita menahan diri untuk nggak jawab. Besoknya lagi gitu lagi, ditahan ditahan ditahan, nggak mau jawab sampai akhirnya ya udah gitu, tumbuhlah pribadi yang kurang percaya diri gitu. Jadi emang faktornya itu banyak banget gitu ya, yang bisa mengarah ke kesehatan mental di kemudian hari. Tapi juga nggak jarang sih anak-anak yang, apa namanya, sudah terdeteksi gitu ya mengalami gangguan mental tertentu, itu juga sudah banyak gitu. Tapi akan, lebih banyak kasusnya yang biasanya kita temui itu adalah kasus-kasus pada dewasa ataupun remaja yang ternyata mengalami depresi, yang ternyata itu tuh berawal dari
tadi gitu, pengalaman-pengalaman di peristiwa kanak-kanak yang dilakukan oleh orang dewasa yang mungkin orang dewasa itu nggak nyadar, "Oh ternyata itu tuh ngaruh ya, oh aku tuh pernah ngomong kayak gitu ya," gitu. Ternyata memorinya terekam banget gitu dalam, otak anak itu sendiri. Karena anak kan juga istilahnya banyak banget mengobservasi ya, dia akan belajar dari apa yang dia lihat, dia akan belajar dari apa yang dia dengar, dia akan belajar dari apa yang dia amati di sekitarnya, gitu. Nah, terus satu lagi nih ada video dari Hayul yang akan kita coba lihat. 그럼 저 바다니 우리 할멈 데려가면 우리 엄마는 누가 지켜줄 거야? 어? 나 우리 엄마 없으면 못 사는데요. 근데 우리 엄마도 나처럼 할멈 없으면 못 사는데. 저 바닥이 우리 할멈 데려가면 어떡해요? 우리 엄마 어떡해? Oke, dari sebuah video cuplikan dari TikTok ini ya, si Hayul ini lagi-lagi nih mengkhawatirkan ibunya. Jadi ceritanya si neneknya Hayul itu lagi sakit gitu ya, karena dia adalah penyelam kayak gitu dan lagi sakit. Jadi tadi dia bilang, "Gimana ya kalau nanti laut itu mengambil nenekku?" gitu. Nah, di situ kan balik lagi namanya anak, dia akan belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia apa namanya dengarkan kayak gitu ya. Nah, suatu saat dia tuh pernah mendengarkan ibunya ngomong kalau ibunya tuh takut kehilangan neneknya si Hayul, which is ibunya gitu ya. Kayak ibunya tuh takut kehilangan, neneknya si Hayul itu gitu, karena ibunya bilang bahwa, "Aku tuh nggak bisa hidup tanpa ibuku," gitu. Nah, si Hayul jadi juga punya pemikiran yang sama gitu. "Aku juga ngerasa aku tuh nggak bisa loh hidup tanpa ibu aku. Terus nanti kalau misalkan nenekku tuh, istilahnya meninggal gitu, itu gimana? Ibuku nanti nggak bisa hidup, terus nanti kayak gimana?" Gitu. Jadi dia mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya juga dikhawatirkan sama ibunya gitu. Nah ini sangat relate ke suatu hal gitu, ibu-ibu dan juga teman-teman yang menurut saya juga sangat membukakan mata saya gitu ya ketika saya membaca bukunya si Pilih Paperi itu tadi. Bahwa ternyata gitu, pikiran-pikiran negatif kita, pandangan-pandangan negatif kita terhadap diri kita sendiri, itu tuh bisa nurun ke anak gitu. Jadi emang dari perilaku kita, kepribadian kita, ternyata tuh bisa banget nih nurun ke anak-anak kita. Inner critic, kita itu bisa ternyata bisa menurun gitu ke anak kita. Jadi inner critic itu apa? Inner critic itu adalah suatu kritikan gitu ya atau, pandangan-pandangan negatif yang kita lakukan kepada diri kita sendiri dan ternyata itu tuh bisa nurun ke anak gitu. Sebuah cerita ada juga orang gitu ya, seorang anak gitu berusia sekitar 7 tahun gitu, dia tuh sering gitu ngelihat ibunya itu ngomong, "Aduh gimana ya, aku tuh nggak bisa deh kayaknya," gitu. Terus selain itu juga ibunya sering ngomong kalau, "Aduh kerjaan aku ini bikin aku stres banget deh," gitu. Terus aku kayaknya, habis ini dipecat deh dan lain-lainnya. Banyak banget kata-kata negatif dan juga pemikiran-pemikiran negatif yang dia ketahui dari ibunya gitu. Ternyata ketika anak itu udah jadi ibu gitu, anak itu juga memiliki pemikiran yang sama gitu, bahwa dia ngerasa dikit-dikit, "Aduh aku tuh nggak bisa, aduh tuh aku nggak bisa sukses, aku tuh bla bla bla," gitu. Jangankan sampai dia di level jadi ibu gitu, ketika dia lagi remaja, ketika dia lagi di usia sekolah gitu, dia tuh juga sering ngomong kayak gitu. Aku nggak bisa nih mendapatkan, apa namanya, nilai yang bagus misalkan, atau nggak bisa nih aku tuh bisa jadi, apa, ikut lomba kesenian kayak teman-teman aku dan lain-lainnya. Ternyata inner critic itu bisa menurun ke anak gitu. Selain emang anak itu kan belajar dari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, ya emang ada koneksi yang kuat juga gitu kan, tadi yang disampaikan oleh teman-teman dan juga ibu-ibu di awal gitu, bahwa ada koneksi yang kuat gitu, ada ikatan batin yang sangat kuat antara ibu dan juga anak. Dan ternyata dari inner critic kita sendiri itu bisa sini, setelah dari inner critic tadi gitu ya, mungkin di sini kita ngerasa kayak, apa mungkin ya aku tuh kurang bahagia menjadi seorang ibu karena keluargaku tuh seperti ini, seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa di sini juga yang, single mom kayak gitu, atau anak dari single mom atau single father gitu. Ternyata semua ini, kebahagiaan ini bukan tentang struktur keluarga, tapi tentang hubungan di dalamnya gitu. Nggak apa-apa loh kalau misalkan, kita itu adalah anak dari single father gitu, seperti aku gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan hubungan
hubungan dengan keluarganya di dalamnya itu tuh masih hangat-hangat aja, masih terasa seperti vibes keluarganya, itu juga nggak akan jadi permasalahan gitu. Nah, di sini yang perlu kita highlight adalah bukan tentang struktur keluarganya itu ada siapa aja gitu, tapi tentang gimana hubungannya gitu. Misalkan kita punya keluarga yang lengkap gitu ya, ada ayah, ibu, dan juga anak, tapi di situ nggak terjalin hubungan yang baik. Mungkin even anaknya aja mau cerita sama orang tuanya jadi takut, atau orang tuanya juga mau ngobrol sama anaknya bingung nih mau ngobrol apa gitu. Berarti di situ tidak terjalin hubungan yang bagus, tidak terjalin hubungan yang tepat di situ. Jadi di sini mungkin apa namanya, perlu kita highlight juga gitu, ketika nanti kita ngerasa kayak, "Kok aku kurang bahagia ya dalam keluarga ini ya?" Gitu, "Ada apa nih? Apakah ada yang salah?" Gitu. Yang perlu kita highlight di sini adalah bukan tentang struktur keluarganya, tapi tentang hubungan di dalamnya gitu, yang mungkin kita perlu koreksi bareng-bareng gitu. Apakah hubungannya ini adalah hubungan yang sudah sehat gitu, atau kurang sehat ya? Hubungan yang sehat atau nggak sehat itu sebenarnya kan kita punya standarnya sendiri-sendiri ya, masing-masing dari kita. Mungkin standar aku sebagai punya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa saling support atau hubungan yang bisa saling jujur satu sama lain. Tapi mungkin mungkin bagi, teman-teman yang lain, mungkin bagi Kak Irna gitu tuh standar hubungan yang sehat itu ya yang penting ada transparansi, keterbukaan, kejujuran gitu, nggak apa-apa. Setiap orang itu memang sebenarnya harus banget memiliki standar hubungan yang sehat masing-masing dalam setiap hubungan. Entah dalam keluarga, pertemanan, hubungan dengan anak, dan lain-lainnya. Kita harus punya setiap definisi dari hubungan yang sehat itu sendiri gitu. Karena apa? Karena ternyata hubungan gitu tuh adalah suatu kunci yang sangat, berpengaruh gitu ya nanti untuk kebahagiaan kita maupun suami kita maupun anak-anak kita nanti akan seperti apa gitu. Nah, di sini kalau misalkan ngomongin tentang hubungan itu cukup nyambung juga gitu ya sama, perkembangan psikososial gitu atau perkembangan sosial dari anak-anak itu seperti apa sih gitu. Jadi anak-anak di sini kan sebenarnya punya tugasnya sendiri-sendiri ya ibu-ibu ya setiap, stage perkembangannya gitu. Kalau dari 0 sampai 2 tahun itu tugasnya yaitu untuk membuat, trust gitu, membangun suatu hubungan kepercayaan gitu antara ya anaknya ke orang tuanya gitu. Nah, misalkan nih di sini orang tuanya tuh berantem terus, orang tuanya tuh saling nggak percaya satu sama lain gitu. Meskipun anaknya tuh usia 0 sampai 2 tahun, anak itu emosinya sangat peka. Anak itu bisa banget merasakan emosinya. Nah, kalau dia nih tugasnya nih di 0 sampai 2 tahun tuh mendapatkan hubungan yang bisa aman gitu. Dia mendapatkan kepercayaan nih ke orang tuanya. Orang tuanya aja saling nggak percaya satu sama lain. Orang tuanya aja nggak membangun hubungan kepercayaan di situ, ya gimana gitu. Apakah nanti dia apa namanya, akan mengalami kesulitan nih di hubungan-hubungan yang selanjutnya? Tentu iya, karena di sini dari basic-nya aja itu udah tidak terbangun dengan baik gitu. Terus lagi hubungan gitu di usia 2 sampai 4 tahun gitu, mereka kan udah pengennya mandiri dan lain-lainnya gitu ya. Nah di sini, mereka udah bisa memulai untuk mengobservasi gitu lingkungan sekitarnya itu seperti apa gitu. Balik lagi anak itu kan ya tugasnya melihat, mendengar, belajar dari situ. Kalau misalkan kita tuh kayak mungkin sering cekcok gitu ya sama suami atau mungkin kita sering, melampiaskan emosi kita dengan cara tertentu gitu, itu anak tuh menganggap ya itu tuh adalah hal yang baik loh gitu. Sering banget, teman-teman dan juga, ibu-ibu di sini gitu ya, saya mendapatkan klien gitu, seorang yang sudah menikah gitu. Nah ternyata dia kalau sekarang-sekarang ini baru nyadar pas menikah gitu, aku tuh sukanya ngeluapin emosinya tuh mukul-mukul suamiku gitu. Karena aku merasa itu tuh adalah hal yang wajar, soalnya dari dulu orang tuanya itu sering melakukan KDRT. Jadi dari dulu dia belajar bahwa, oh ya yang namanya melampiaskan emosi itu ya emang harus mukul, itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang benernya terjadi itu seperti itu. Dia belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia observasi, apa yang dia dengar, dan kebawalah sampai sekarang gitu. Jadi hubungan ini sangat esensial gitu untuk menemani setiap stage of psikososial gitu atau perkembangan psikososial dari, anak-anak kita mulai dari 0 sampai 2 tahun sampai mungkin kita menemani sampai di usia 20 sampai 39 tahun gitu ternyata sangat mempengaruhi gitu ya hubungannya gitu. Apalagi di usia ini nih 13 sampai 19 nih. Nah ini kan usia-usia remaja ya mereka nyari identitasnya, "Aku tuh siapa sih? Aku tuh pengen dikenal sebagai orang yang kayak apa sih?" Gitu. Nah kita tuh sangat tricky-nya di sini gitu. Bagaimana kita sebagai individu membangun hubungan ya dengan anak kita, dengan, apa namanya,
dengan suami kita gitu. Bagaimana kita membangun suatu trust di sini, kepercayaan, keamanan gitu, rasa perlindungan, cinta, kasih sayang itu akan sangat mempengaruhi setiap tahap perkembangan yang akan dilewati oleh anak-anak kita itu. Nah, kalau kata si, Pilih Paperi gitu ya, jika anak disibukkan dengan pikiran cemas dengan keamanan, perlindungan, dan bagaimana posisi mereka, maka mereka tidak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang dunia yang lebih luas gitu. Balik lagi nih, ketika mungkin, di sini kita tidak menciptakan gitu ya rasa aman, terus kayak, anaknya itu apa namanya, dibikin cemas terus, kayak, "Orang tuaku kenapa sih kayak gini, bla bla bla," atau, "Kondisi keluargaku kok kayak gini ya," kayak gitu. Ya harusnya nih yang dia di sini misalkan ada di tahap inisiatif gitu ya untuk melakukan ini itu dan lain-lainnya, ya dia nggak akan explore apapun gitu. Karena ya tadi, kita cemas gitu. Ya samalah kita posisikan diri sebagai anak kita. Misalkan kita sekarang nih orang dewasa, kalau cemas saja kan pasti pikiran kita udah fokusnya ke hal yang bikin kita cemas. Begitu juga sama anak kita. Kalau dia nggak merasakan rasa aman, kasih sayang, perlindungan dari orang tuanya, ya dia akan fokus ke situ nyari, gimana ya aku bisa mendapatkan rasa aman, kasih sayang, dan lain-lainnya. Instead of dia yang harusnya nih tugas perkembangannya di situ mungkin explore untuk bermain dengan teman-temannya, atau di situ mungkin, belajar gitu untuk meningkatkan knowledge-nya gitu. Dia nggak akan punya pikiran ke situ. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tadi, itu tuh belum terpenuhi. Jadi ini mungkin suatu quotes yang sangat menyentuh juga ya, jika anak disibukkan dengan pikiran cemas dengan keamanan, perlindungan, dan bagaimana posisi mereka, maka mereka tidak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang dunia yang lebih luas. Jadi ini suatu hal yang cukup, memukul juga gitu ya kalau bagi saya pribadi gitu ya. Ya benar juga gitu, orang-orang dewasa aja kalau cemas pastilah akan fokusnya ke kecemasan itu, apalagi anak gitu, di mana di usia dia belum bisa mengkomunikasikan perasaan cemas tuh kayak gimana, pemikiran cemas tuh kayak apa gitu ya. Nah, terus selanjutnya nih di sini ada mungkin satu hal lagi yang mau kita coba lakukan bareng-bareng gitu Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini. Di sini kita mau coba belajar untuk menerima diri kita akan belajar untuk memaafkan diri kita akan belajar untuk berdamai dengan apapun yang sudah kita lalui. Karena di sini kita juga harus sepakat ya bahwa hal-hal yang udah kita lalui gitu termasuk dalam masa lalu kita gitu, itu adalah hal yang nggak bisa kita ubah. Sebagaimanapun kita nyeselnya, segimanapun kita mikir, "Aduh dulu tuh aku harusnya begini ya, biar anakku tuh nggak begitu." Atau, "Dulu tuh aku harusnya, dalam menjalin hubungan sama suamiku tuh begini ya, biar nggak begitu." Gitu. Seberapapun lamanya kita mikirnya, seberapa jauh pun kita mikirnya, dia nggak akan bisa mengubah keadaan. Karena apa? Ya itu masa lalu mah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa diubah gitu. Masa lalu itu termasuk apa? Termasuk kemarin gitu ya, kemarin adalah masa lalu gitu. Terus kemudian diri kita yang akan, apa kemarin gitu, terus kayak diri kita mungkin di 5 tahun yang lalu, kemudian 10 tahun, 50 tahun yang lalu, itu adalah masa lalu gitu. Jadi 3 jam yang lalu itu juga udah masa lalu, hal yang nggak bisa kita ubah, seperti itu. Jadi a good one gitu. Jadi boleh banget gitu, kita inget-inget ini, nggak ada gitu ibu yang sempurna, tapi kita punya ribuan cara untuk menjadi ibu yang baik gitu. Oke, dari Kak Wulan udah plong ya semuanya. Sama-sama, Mbak Aya. Banjir air mata kata Kak Rizky, terlalu banyak ingatan buruk tertumpuk-tumpuk sehingga sulit menguraikannya. Setelah terurai satu persatu, kok diriku begitu menyedihkan dan ternyata saya hebat bisa melalui semuanya. Yes, bener banget ternyata diri kita semua itu hebat ya. Peluk jauh ya untuk Kak Rizky. Banyak banget hal yang menumpuk gitu ya. Biar nanti nggak menumpuk, boleh banget nih ibu-ibu atau teman-teman untuk meluangkan waktunya 2 minggu sekali aja. Coba melakukan mindfulness tadi. Intinya kita cuman berdialog sama diri kita sendiri. Kita lihat apa sih yang udah kita lalui 2 minggu kemarin. Terus kondisi kita sekarang tuh seperti apa, diri kita sekarang tuh seperti apa, biar nggak tertumpuk-tumpuk gitu. Oke, sama-sama Kak Mutmainah. Semoga cukup ini ya, cukup lega juga gitu ya dengan tadi kita melakukan sesi mindfulness nih teman-teman. Dan itu merupakan, hal terakhir gitu ya dari slide aku gitu. Dari Kak Gina juga makasih juga ya Kak Gina dan juga Kak Suci ya udah meluangkan waktunya juga untuk sharing-sharing bersama, Wiji Semi. Nanti teman-teman boleh aja lah follow IG-nya Wiji Semi gitu. Nanti mungkin kita akan sering gitu ya melakukan sharing session kayak gitu. Sama-sama Kak Naili. Itu ya tadi teman-teman ya untuk, slide terakhir dari aku gitu. Tapi sebelum itu mungkin
Ada satu hal lagi nih teman-teman. Nah tadi ya kalau misalkan kita udah ngerasa cukup lega nih dengan melakukan mindfulness, di sini aku akan merekomendasikan sebuah buku gitu ya, buku jurnal gitu. Di sini ada guided journal. Seperti tadi salah satunya yang udah teman-teman atau ibu-ibu rasain di sini dengan mengubah inner critic-nya gitu. Di sini banyak banget nggak cuma tentang inner critic, nanti kita juga bisa belajar tentang emosi, pikiran, fisik, sleep, social gitu. Tenang, ini nggak cuma buat anak muda, karena bapakku juga membaca buku ini dan juga menggunakan buku ini, karena mungkin orang tua tuh juga ada ya hal-hal yang kayaknya nggak bisa di-sharing-in deh sama anak-anaknya gitu. Jadi bisa menggunakan buku ini nih untuk ngobrol bersama diri sendiri, untuk menghilangkan stres, itu boleh banget. Nanti misalkan teman-teman atau ibu-ibu di sini tertarik, boleh banget nanti coba tanya-tanya ke Mbak Aya kali ya untuk, apa namanya, informasi tentang bukunya, atau nanti bisa langsung, ini aja, dicatat gitu ya untuk, pembeliannya bisa ada di Shopee, ya di s.id/bukuhayin gitu. Nanti di sini banyak banget hal-hal yang bisa kita pakai untuk mengeksplor gitu ya bukunya seperti ini. Nanti di sini berwarna isinya, jadi untuk, berdialog dengan diri kita sendiri seperti mindfulness yang kita lakukan tadi, atau seperti mengubah inner critic itu juga bisa kita lakukan menggunakan buku ini gitu. Jadi itu terakhir dari saya. Terima kasih banyak ya ibu-ibu dan juga teman-teman yang udah sharing nih di sesi kali ini. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan di hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua di hari nantinya. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan waktunya ke MC. Silakan Bu Arfi.